Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Todong pesepeda pengamen jalanan di Medan dihajar massa. Warga di Deli Serdang desak aparat penegak hukum tutup lokasi judi tembak ikan. GTPP COVID-19 Serdang Bedagai lakukan rapid test dan swab kepada ASN. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pengamen jalanan di Medan nyaris babak belur dihajar massa usai menodong pesepeda yang ketahuan warga. Polisi cepat tiba di lokasi kejadian dan segera mengamankan pelaku dari amukan warga. Nasib sial menimpa MS, oknum pengamen jalanan yang tertangkap tangan usai melakukan aksi penodongan terhadap pengendara sepeda di Jalan MT Haryono Medan, Sumatera Utara. Warga kesal dengan maraknya aksi kejahatan di jalanan, emosi dan langsung menghakiminya hingga babak belur. Pukulan dan tendangan tak henti-hentinya mendarat di kepala dan tubuh warga Jalan Katamso Gang Warna Ujung Medan ini. Tak lama polisi yang sedang melaksanakan patroli berhasil mengamankan tersangka dari amukan massa. Sebelumnya pelaku menodong korban dengan senjata tajam di Jalan MT Haryono dan berhasil merampas uang korban. Pelaku pun sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas dibantu warga hingga akhirnya ditangkap di Jalan Palangkara, Medan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita uang sebesar Rp600.000 milik korban. Patroli di Jalan MT Haryono, terdengar teriakan orang memanggil rampok-rampok, dikejar oleh warga dan anggota kita ikut mengejar dan tertangkap di Jalan Palangkaraya, samping Kelurahan Pasar Baru. Uang yang diminta, diancam, dikerubuti massa, dipukuli massa, kita ambil langsung kita amankan ke komando kita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Medan Timur dan menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, hujan seminggu terakhir mengakibatkan longsor di beberapa titik di Kabupaten Pakpak Barat. Salah satunya jalan di Desa Silimakuta, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Intensitas hujan yang tinggi selama 2 minggu terakhir mengakibatkan jalan Desa Silimakuta menuju kabupaten mengalami longsor, sehingga aktivitas warga terganggu saat melintas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bibir jalan yang amblas ke jurang kedalamannya sekitar 15 meter. Tidak ada rambu-rambu yang dibuat di jalan yang rusak, terlebih malam hari para pengendara sangat takut melewati jalan tersebut. Menurut salah satu warga atau pengendara, Eli Banurea mengatakan, mereka berharap pemerintah segera memperhatikan jalan ini sebelum banyaknya korban jiwa. Selain itu juga berharap agar perekonomian warga tidak terganggu. Ya sebenarnya sangat terganggu lah Pak. Soalnya kita di sini setiap hari lewat merasa tidak nyaman karena kondisi jalan sekarang sudah sangat rusak parah Pak. Ini udah berlubang ke dalam dia Pak. Jadi takutnya nanti jatuh jalan ini semua ambruk. Jadi semua jalan terpotong semua nanti Pak. Itu kekhawatiran masyarakat di sini Pak. Ini udah berapa lama ini Pak jalan seperti ini dirasakan warga di sini Pak? Saya rasa udah lebih setahun ini Pak. Padahal udah sering dimuat ke media pula, tapi nggak pernah ditanggapi pemerintah saya rasa ini Pak. Harapannya ke depannya apa ini Pak? Harapannya ke depan ini mungkin pemerintah yang terkait ke sini mungkin bisa lebih memperhatikan lagi tentang jalan ini Pak. Karena ini jalan vital menuju Dusun Sumbul Napa ini Pak.
hanya ini jalan ke atas sana, nggak ada lagi jalan lain selain daripada ini. Jadi mobil lewat pun udah sangat khawatir dengan kondisi jalan seperti ini, Pak. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, dalam rangka pengamanan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, Polres Serdang Bedagai menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Kegiatan tersebut digelar di halaman apel Mapolres Serdang Bedagai. Simulasi sistem pengamanan tersebut dipimpin Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan pilkada serentak baik pilkada gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam simulasi tersebut, sekelompok warga yang tidak terima dengan hasil pemilihan melakukan orasi dengan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga terjadi bentrokan antara petugas dengan sekelompok warga yang tidak terima dengan proses pemilihan yang dilakukan. Kapolres Serdang mengatakan, skenario situasi pengamanan yang dilaksanakan ini dengan menerapkan protokol kesehatan, baik dimulai dari skenario pengamanan kampanye, pengamanan suara di TPS, pengawalan surat dan kotak suara, sampai dengan penanganan tindak pidana yang terjadi seperti perampokan surat dan kotak suara serta skenario pengamanan kantor KPU. Dengan menggunakan mobil water cannon, petugas berhasil memukul mundur pengunjuk rasa dengan menyemprotkan air serta menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Dalam rangka simulasi sistem kota, sistem pengamanan kota pada saat pilkada nanti, mungkin ada selisih paham atau keributan antara petugas PAM TPS dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi dengan adanya sistem pengamanan kota, nanti kita bisa mengemenelir permasalahan-permasalahan yang ada di setiap TPS. Nah, ini kita simulasikan. Nanti mereka pada saat mungkin ada kejadian yang benar, mereka sudah tahu, memahami bagaimana pola-pola pengamanan TPS maupun tahapan pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya. Kapolres Serdang mengatakan, skenario situasi pengamanan yang dilaksanakan ini dengan menerapkan protokol kesehatan, baik dimulai dari skenario pengamanan kampanye, pengamanan suara di TPS, pengawalan surat dan kotak suara, sampai dengan penanganan tindak pidana yang terjadi, seperti perampokan surat dan kotak suara, serta skenario pengamanan kantor KPU. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Warga di Deli Serdang desak aparat penegak hukum tutup lokasi judi tembak ikan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, belasan warga Kelurahan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang didominasi kaum emak-emak ini, melakukan aksi protes terhadap penegak hukum yang terkesan tutup mata dengan adanya praktek judi ketangkasan tembak ikan. Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap praktek judi ketangkasan tembak ikan, belasan warga yang didominasi kaum emak-emak ini lakukan aksi unjuk rasa di seputaran lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian di Gang Beringin lingkungan 4 Kelurahan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Namun aksi warga tersebut diketahui oleh pihak pengelola sehingga tempat judi tembak ikan langsung ditutup
Aksi warga ini dilakukan di depan ruko dengan membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan pengecaman terhadap praktek judi ketangkasan tembak ikan tersebut. Belasan ibu-ibu ini kemudian melanjutkan aksinya di depan Tugu Bambu Runcing, Kota Tanjung Merawa. Siti Aisyah adalah seorang ibu-ibu yang melakukan aksi menyebutkan, permainan judi ketangkasan tembak ikan ini sudah meresahkan dan merusak generasi muda dan buka selama 24 jam. Ada 2 lokasi judi permainan ketangkasan tembak ikan yang diresahkan warga, antara lain di Gang Pendidikan Lingkungan 1 dan di Gang Beringin Lingkungan 4, serta di lingkungan Pahlawan Desa Tanjung Merawa, yang mana pihak kelurahan sudah berulang kali berkoordinasi dengan pihak kepolisian, namun hingga kini belum juga ada penutupan, dengan alasan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menutup lokasi tersebut, dan kewenangan ada pada Dinas Pariwisata Pemkab Deli Serdang. Kita hari Selasa semalam udah aksi menampung sisi masyarakat terkait narkoba dan judi ketangkasan. Di hari Selasa kemarin itu katanya tidak ada unsur judi, ya. Saya sudah telepon langsung kepada Dinas Pariwisata. Ketangkasan di pekan ini tidak ada izinnya. Saya sudah telepon langsung, sudah WA langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata yang mengeluarkan izin ketangkasan, tidak ada izinnya. Itu dari segi ketangkasan. Belum lagi dari persoalan judinya. Jadi kalau persoalan judi itu bukan wewenang kita untuk menyelidikinya. Tapi banyak saksi-saksi korban yang sudah terdampak daripada ketangkasan ini. Ditambah, ya, ketangkasan di Gang Pendidikan itu persis di sebelah sekolah. Coba logikanya, boleh nggak? Bener nggak? Yang di Gang Beringin, di belakangnya itu rumah ibadah, vihara. Bener nggak? Boleh nggak? Jadi saya hanya ingin bagaimana situasi di kelurahan ini kondusif. Jangan bola api ini makin membesar, nanti sulit dipadamkan. Ya, jadi kita ingin sama-sama membangun ini. Jadi tinggal pemerintah, ya. Kalau urusan-urusan izin masalah ketangkasan, ayo turun Satpol PP, Dinas Pariwisata turun cek bersama aparat pemerintah, kepolisian. Kalau ada unsur judinya, itu wewenang polisi untuk mengusutnya. Warga mendesak agar pihak kepolisian segera menutup tempat perjudian yang diduga modus permainan ketangkasan tembak ikan yang telah meresahkan warga. Kami sebagai perwakilan mak-mak Kelurahan Pekan Tanjung Merawa menolak dengan keras judi penangkasan ikan. Karena judi penangkasan itu banyak mudaratnya. Kami takut generasi penerus bangsa mental dan moralnya rusak karena judi penangkasan ikan ini. Karena 24 jam mereka buka. Semoga Bapak Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menindaklanjuti aksi kami ini, semoga segera ditutup. Jadi tindakannya kalau tidak ditutup gimana kira-kira? Kami akan melakukan aksi-aksi selanjutnya sampai penangkasan judi ini ditutup dengan masa yang lebih besar lagi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, angka penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Selain masyarakat umum, sebanyak 600 orang tenaga medis dinyatakan positif COVID-19. Kurang lebih 13 diantaranya meninggal dunia. Sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19, para tenaga medis menjadi sangat rentan terpapar virus tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat, hingga kini sudah ada 600 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, dan para medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid Hasibuan menyebut, jam kerja yang cukup padat dan kurang istirahat saat menghadapi pasien COVID-19 juga merupakan salah satu penyebab yang membuat banyak tenaga medis yang terpapar COVID-19. Selain itu, pihaknya juga menduga masih banyak tenaga medis yang kurang disiplin dan tak menerapkan isolasi dengan benar. Adapun dalam upaya menekan angka terpapar COVID-19 di kalangan tenaga medis, pemerintah telah menyiapkan alat pelindung diri yang cukup banyak. Bantuan dari berbagai kalangan untuk melindungi para tenaga medis ini juga terus berdatangan.
Papar di rumah sakit ya, tapi itu sering karena tidak disiplin, begitu, sering tidak disiplin. Dan kemudian yang meninggal itu sering karena terlambat, dia tidak mau isolasi di rumah sakit, tidak mau isolasi dengan benar, dia merawat sendiri, sudah terlambat baru datang ke rumah sakit, karena susah untuk ditangani, seperti itu rata-rata. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan sendiri mencatat, sudah ada sebanyak 13 dokter di kota Medan yang meninggal akibat terpapar COVID-19, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang warga penderita tumor di Jalan Seriti 3 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membutuhkan uluran tangan para dermawan. Pasalnya keluarga hanya bisa melakukan pengobatan melalui herbal untuk menghilangkan rasa sakit. Mas Riani Siregar, 41 tahun, warga di Jalan Seriti 3, Kelurahan Gambir Baru, Asahan, Sumatera Utara ini, hanya tinggal di rumah kontrakan bersama suami dan 3 anaknya. Kondisi Mas Riani hanya bisa duduk di atas tilam karena tumor perut yang dideritanya. Kini Mas Riani tak lagi bisa berjualan es keliling untuk membantu suaminya mencari nafkah. Keluarga ini hanya bisa pasrah dan berharap bantuan para dermawan serta pemerintah setempat untuk membantu biaya pengobatan dan meringankan beban hidup mereka. Nah, kalau kondisi ibu, kalau tidak salah mungkin udah setahun lebih. Nah, penyakit ini kan, penyakit ini ya. Nah, dan itu. Ya, untuk perobatan sehari-hari, Pak? Ya, kalau untuk perobatan sehari-hari ya, karena belum ada penanganan dari medis, ya kami terpaksa menggunakan obat herbal, Pak. Ya. Nah, herbal lah, rebus-rebusan untuk diminum lah, Pak. Herbal lah. Itu biaya, Pak, dari mana, Pak? Biaya ya ada juga lah kan, ada bantuan dari kawan-kawannya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan menggelar rapid test dan swab kepada aparatur sipil negara selama 2 hari di halaman Dinas Kesehatan Serdang Bedagai. Setelah Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman dinyatakan positif terpapar COVID-19, tim GTBP COVID-19 melalui Dinas Kesehatan melakukan rapid test dan swab terhadap 500-an ASN di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai. Kegiatan tersebut digelar di halaman Dinas Kesehatan selama 2 hari. Di halaman Dinas Kesehatan yang berada di Komplek Perkantoran Bupati Serdang Bedagai, yang mana rapid test dan swab tersebut tidak hanya bagi Kepala OPD, PPT Pratama, Kabak, dan Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai saja. Namun di hari pertama dilakukan rapid test dan swab bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serge. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Dr. Bulan Simanung Khalid mengatakan, banyaknya kasus-kasus orang tanpa gejala sehingga dari pusat menginstruksikan untuk mencari klaster-klaster baru melalui sweeping dan salah satunya melakukan rapid test serta swab. Untuk rapid test sebanyak 545 orang, yang mana dinyatakan 3 orang reaktif, sedangkan swab yang kita lakukan sebanyak 150 orang. Sampel dari tes ini dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk diperiksa ke laboratorium rujukan, dan hasilnya akan diketahui secepatnya. Bahkan sekarang ini COVID sedang di dalam
tren yang semakin hari semakin meningkat dan banyaknya kasus-kasus orang tanpa gejala, sehingga dari pusat menginstruksikan untuk mencari klaster-klaster baru melalui sweeping. Salah satunya sweepingnya itu dengan melakukan rapid test, melakukan swab. Nah, jadi ini sekarang ini banyak pihak ya, baik dari kementerian, baik dari dinas kesehatan provinsi melalui gubernur, baik dari kabupaten sendiri adalah bagaimana cara percepatan penanganan daripada COVID ini di daerah. Ya, salah satunya adalah melakukan rapid dan swab ini. Dan khusus Kabupaten Serdang Bedagai melakukan swab kepada semua ASN, terutama eselon 2, para kepala OPD, camat, kabak, direktur rumah sakit. Kenapa sasaran utama mereka? Karena mereka sangat sering berinteraksi dengan masyarakat, dengan kelompok banyak. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, saat ini kelokan besar Gua Guotang bukan saja menjadi lokasi wisata yang penting bagi turis lokal, melainkan juga lahan subur bagi perkebunan teh. Di masa mendatang nilai output teh per MU atau 0,06 hektar di daerah itu akan melampaui 15.000 yuan yang bisa meningkatkan pendapatan 2 desa di sekitarnya sebesar lebih dari 7,5 juta yuan per tahun. Saat ini, kelokan besar Gua Guotang bukan saja menjadi lokasi wisata yang penting bagi turis lokal, melainkan juga lahan subur bagi perkebunan teh. Gua Guotang yang berarti tempat berbelok dalam bahasa Tibet terletak di wilayah Medok yang dikenal sebagai dataran teratai rahasia di daerah otonom Tibet, Cina. Sungai Yarlung Zangbo berbentuk huruf S di kelokan ini dan terus mengalir ke arah hilir. Sejak 2016, wilayah Medok membangun perkebunan teh di kelokan besar Gua Guotang. Pemetikan teh dimulai pada Maret 2019, mendatangkan keuntungan bagi 979 orang di kedua desa yang ada di sekitar kelokan. Perkebunan teh diperkirakan akan memasuki masa produktif pada 2023. Di masa mendatang, nilai output teh per MIU atau 0,06 hektar di area ini akan melampaui 15.000 yuan, yang bisa meningkatkan pendapatan 2 desa yang ada di sekitarnya sebesar lebih dari 7,5 juta yuan per tahun. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Tibet, Cina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.